Halo semuanya, kembali lagi di channel Tante Wiwik yang hadir dari daerah mana saja nih. Semoga sehat selalu ya. Sebelum Tante Wiwik mulai ceritanya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, dan subscribe-nya ya. Yuk kita mulai. Matahari baru saja menggeliat di ufuk timur, menyemburatkan warna oranye kemerahan yang memantul pada jendela kaca besar di lantai 2 kediaman Aruna dan Garda. Di dalam kamar yang sejuk oleh hembusan AC, Aruna sedang berdiri di depan cermin, merapikan setelan blazer berwarna biru gelap yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia adalah definisi wanita karir modern, mandiri, tegas, dan teliti. Tangannya dengan lincah menyematkan bros perak pada jilbabnya, memastikan setiap lipatan terlihat profesional. Hari ini adalah hari besar bagi karirnya sebagai pengacara. Sebuah sidang sengketa lahan di Cirebon menunggunya. Namun, di balik pantulan wajahnya yang tampak tenang, ada sesuatu yang mengganjal di ulu hatinya. Sebuah kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan dengan logika. Aruna melangkah turun ke lantai bawah. Suara tumit sepatunya yang mengetuk lantai marmer biasanya adalah irama semangat pagi. Namun kali ini terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sesuatu. Di ruang makan, aroma kopi hitam menyeruak, namun tidak ada suara denting sendok atau obrolan ringan yang biasanya menyambutnya. Garda duduk di sana. Suaminya itu tampak seperti orang asing pagi ini. Garda, seorang insinyur otomotif yang biasanya sangat cerewet soal sarapan, hanya duduk mematung. Di tangannya, sebuah cangkir kopi sudah dingin. Permukaannya ditutupi lapisan tipis minyak yang menandakan minuman itu sudah lama terabaikan. Matanya menatap kosong ke arah dinding putih, namun jari-jarinya tak berhenti mengetuk permukaan meja kayu dengan irama yang kacau. Tap, 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 tap. Mas, kamu sudah bangun dari tadi? Aruna menyapa lembut, mencoba memecah keheningan yang menyesakan itu. Garda tersentak, bahunya mencuat ke atas. Hampir saja ia menjatuhkan cangkir kopinya. Ia menoleh ke arah Aruna dengan tatapan liar, seolah-olah istrinya itu adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Wajah Garda pucat pasi, dan di dahinya, meski udara pagi cukup dingin, butiran keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan. Ah, Aruna, iya, aku tidak bisa tidur. Suara Garda terdengar serak, seperti tenggorokan yang sudah lama tidak dialiri air. Aruna mendekat, meletakkan tas kerjanya di kursi samping. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh kening suaminya, namun Garda secara refleks menghindar. Penolakan itu halus, namun terasa seperti tamparan bagi Aruna. Kamu sakit, Mas? Wajahmu pucat sekali. Kalau kamu tidak enak badan, aku bisa membatalkan dinas ini. Rekan kantorku bisa menggantikan. Jangan, Garda memotong dengan suara yang sedikit terlalu keras. Ia segera berdeham, mencoba mengontrol nada bicaranya. Maksudku, jangan. Ini kasus pentingmu kan? Aku tidak apa-apa. Hanya... Semalam aku bermimpi sangat buruk. Aruna mengernyitkan dahi. Mimpi? Sampai membuatmu seperti ini? Garda berdiri, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke garasi, membelakangi istrinya. Aku bermimpi melihatmu di jalan tol. Mobilmu melaju sangat kencang, Aruna. Lalu tiba-tiba, remnya blong. Aku melihat mobil itu terguling berkali-kali sebelum akhirnya meledak. Garda berbalik, matanya kini memerah, nampak sangat meyakinkan. Aku melihatmu terjebak di dalam api, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hati Aruna mencelos. Sebagai seorang wanita, ia selalu mengedepankan perasaan. Mendengar kekhawatiran suaminya yang begitu mendalam, ia merasa sangat dicintai. Ia tidak tahu bahwa di balik kata-kata itu, Garda sedang menyusun sebuah narasi pengalihan yang sempurna. Sebuah skenario firasat agar nantinya, jika sesuatu benar-benar terjadi, semua orang akan menganggapnya sebagai musibah yang sudah diramalkan. Itu hanya bunga tidur, Mas. Aku akan menyetir dengan sangat hati-hati. Aku janji, hibur Aruna. Tidak, aku tidak tenang. Garda melangkah cepat menuju meja rias di dekat pintu, mengambil kunci mobil Aruna. Biarkan aku mengeceknya sebentar, terutama rem dan ban belakang. Perasaanku sangat tidak enak, Aruna. Tolong, lakukan ini demi ketenanganku. Aruna hanya bisa mengangguk pasrah.
Ia melihat Garda keluar menuju garasi dengan langkah tergesa-gesa. Dari jendela ruang tamu, Aruna mengamati suaminya. Ada yang aneh dari cara Garda bekerja. Biasanya, jika Garda mengecek mobil, ia akan membuka kap mesin terlebih dahulu. Namun kali ini, Garda langsung menuju ban belakang sebelah kiri. Garda berjongkok, tubuhnya hampir masuk ke bawah kolong mobil. Posisinya membelakangi jendela, membuat Aruna tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan tangan suaminya. Garda tampak sibuk dengan sebuah tas kecil yang ia bawa dari dalam rumah. Ia terlihat merogoh sesuatu, bekerja dengan gerakan yang sangat intens dan cepat. 10 menit berlalu. Aruna mulai melirik jam tangannya. Ia harus segera berangkat jika ingin menghindari kemacetan di pintu tol. Ketika Garda kembali masuk ke dalam rumah, kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal, seolah ia baru saja melakukan aktivitas fisik yang luar biasa berat. Telapak tangannya hitam pekat terkena noda oli dan debu jalanan. Aruna segera mengambilkan tisu basah dan meraih tangan suaminya untuk membersihkannya. Saat itulah Aruna merasakannya. Tangan Garda sangat dingin, dingin yang tidak wajar, dan gemetar hebat. "Mas, kamu sampai gemetar begini," bisik Aruna menatap mata suaminya. Garda tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. "Aku hanya takut, Aruna. Tadi aku menemukan baut remmu sedikit longgar, hampir saja lepas. Untung aku cek. Sekarang sudah kencang, sudah aman. Kamu bisa berangkat sekarang." Garda menyerahkan kunci itu. Logam kunci itu terasa dingin di telapak tangan Aruna, seolah membawa pesan kematian yang belum terbaca. "Terima kasih ya, Mas. Aku tidak tahu apa jadinya kalau tidak ada kamu," ucap Aruna tulus. Ia memeluk Garda erat. Garda membalas pelukan itu. Namun Aruna merasakan detak jantung suaminya yang berpacu sangat cepat di balik dadanya. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Itu bukan detak jantung cinta. Itu adalah detak jantung ketakutan seorang pria yang baru saja menyeberangi garis batas antara manusia dan iblis. Aruna melepaskan pelukan, mengambil tasnya, dan berjalan menuju mobil. Saat ia menyalakan mesin, suara mesin mobilnya terdengar halus seperti biasanya. Ia melambaikan tangan ke arah Garda yang berdiri di ambang pintu garasi. Dalam kaca spion, Aruna melihat bayangan suaminya semakin mengecil, seiring mobilnya meluncur keluar dari pagar rumah. Garda tidak melambaikan tangan balik. Ia hanya berdiri mematung, dengan tangan terkepal di samping tubuh, menatap tajam ke arah mobil istrinya. Tatapan itu dingin, penuh perhitungan, dan tanpa penyesalan. Aruna menghela napas, mencoba mengusir sisa-sisa kegelisahan dari kepalanya. Ia menyalakan radio, mencari saluran musik yang tenang. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari ini akan berjalan baik. Ia tidak tahu bahwa di bawah jok belakangnya, sebuah kotak hitam dengan lampu merah yang berkedip setiap 5 detik telah mulai menghitung mundur. Perjalanan maut itu baru saja dimulai, dan Aruna sedang melaju menuju jebakan yang dirancang oleh orang yang paling ia percayai di dunia ini. Mobil SUV putih milik Aruna meluncur mulus membelah aspal jalanan ibu kota yang mulai merayap padat. Di dalam kabin yang kedap suara, Aruna mencoba menciptakan suasana senyaman mungkin. Ia mengatur suhu AC pada 22 derajat, menyalakan wewangian terapi aroma sandalwood yang biasanya mampu menenangkan saraf-sarafnya yang tegang, dan memilih daftar putar lagu klasik instrumental. Namun, entah mengapa, kenyamanan itu terasa semu. Ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Sebuah perasaan asing yang terus-menerus menarik pikirannya kembali ke bayangan wajah Garda di ambang pintu garasi tadi. Aruna melirik kursi penumpang di sebelahnya. Tas kerja berisi berkas sengketa lahan itu tergeletak tenang. Seharusnya fokusnya ada pada argumen hukum yang akan ia sampaikan di hadapan hakim nanti siang. Namun, bayangan tangan Garda yang gemetar dan noda oli hitam di ujung kuku suaminya terus menghantui. Baut rem yang longgar, gumam Aruna menirukan ucapan suaminya. Sebagai istri seorang insinyur mesin, Aruna tahu sedikit banyak tentang kendaraan. Rem mobilnya baru saja diservis rutin 2 bulan lalu di bengkel resmi. Bagaimana mungkin baut rem bisa longgar secara tiba-tiba dalam perjalanan dalam kota yang singkat? Dan mengapa Garda tampak begitu panik, seolah-olah nyawanya sendiri yang sedang dipertaruhkan? Aruna menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Jangan paranoid, Aruna, dia suamimu.
Dia hanya terlalu mencintaimu, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan batinnya yang mulai berontak. Mobilnya kini memasuki gerbang tol dalam kota. Ia menempelkan kartu elektronik, mendengar bunyi bip yang singkat, dan mulai memacu kendaraannya lebih cepat saat jalanan mulai terbuka lebar. Mesin mobil merespons dengan tenaga yang pas. Pedal rem terasa padat saat ia sesekali melambat di balik truk besar. Semuanya nampak normal. Aruna mulai merasa sedikit lega. Mungkin Garda benar, mimpi buruk itu memang hanya bunga tidur yang kebetulan bertepatan dengan masalah teknis kecil di mobilnya. Namun, kedamaian itu hanya bertahan selama 30 menit. Saat ia melewati perbatasan Bekasi menuju arah Cikampek, kebisingan kota mulai memudar, digantikan oleh hamparan pabrik-pabrik besar di sisi jalan tol. Saat itulah Aruna pertama kali mendengarnya. Tik. Suara itu sangat pelan. Nyaris tak terdengar di antara deru angin yang menabrak kaca depan dan alunan musik Mozart dari speaker. Aruna mengerutkan kening. Ia mematikan musik sepenuhnya. Kabin seketika menjadi sunyi senyap, menyisakan suara mesin yang menderu rindah. Tik, tik, tik. Bunyi itu muncul kembali. Konsisten, berirama. Aruna mencoba mendengarkan dengan lebih teliti. Suara itu tidak berasal dari mesin di depan, juga bukan berasal dari gesekan ban dengan aspal. Suaranya terdengar lebih elektronik, seperti detak jam dinding kuno, namun dengan nada yang lebih tajam dan dingin. Aruna melirik spion tengah, lalu ke arah jok belakang. Tidak ada apa-apa di sana selain tumpukan bantal kecil dan jaketnya. Ia mencoba menekan pedal rem sedikit untuk memastikan apakah bunyi itu berhubungan dengan sistem pengereman. Tidak ada perubahan. Bunyi itu terus berlanjut dengan interval yang persis sama setiap 5 detik sekali. Tik. 1, 2, 3, 4, 5. Tik. Rasa dingin mulai merambat naik dari telapak kaki Aruna menuju tulang belakangnya. Ia teringat kembali posisi Garda tadi pagi. Berjongkok di dekat ban belakang kiri, tubuhnya hampir masuk ke kolong mobil, sibuk dengan sesuatu yang tersembunyi. Mas Garda bilang dia mengencangkan baut, gumam Aruna. Suaranya kini terdengar bergetar. Baut tidak berbunyi seperti itu. Logika Aruna mulai bekerja dengan liar. Sebagai pengacara, ia terlatih untuk menghubungkan titik-titik aneh dalam sebuah kesaksian. Titik pertama, mimpi buruk Garda yang terlalu spesifik tentang ledakan. Titik kedua, kegugupan dan keringat dingin yang tidak wajar. Titik ketiga, noda oli hitam di tangan Garda yang biasanya bekerja sangat rapi. Dan titik keempat, bunyi detak misterius yang kini menghuni mobilnya. Aruna mencoba meraih ponselnya yang diletakkan di dashboard. Ia ingin menelpon Garda, ingin bertanya langsung apa yang sebenarnya ia lakukan pada mobil itu. Namun, saat jarinya menyentuh layar, ia ragu. Jika Garda memang menyembunyikan sesuatu yang jahat, apakah ia akan mengaku melalui telepon? Ataukah telepon itu justru akan memicu sesuatu yang lebih buruk? Ketakutan itu kini berubah menjadi kecurigaan yang menyakitkan. Aruna merasa seolah-olah ada orang asing yang sedang duduk di kursi belakang, mengawasinya dengan pisau terhunus. Ia melirik speedometer. Jarum menunjukkan angka 90 km per jam. Tanpa ia sadari, ia telah memacu mobilnya cukup kencang. Tiba-tiba, ia teringat satu detail kecil yang tadi pagi ia abaikan. Saat Garda memberikan kunci mobil, Garda tidak menatap matanya. Suaminya itu menatap ke arah ban belakang dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan antisipasi. Tik, tik, tik. Bunyi itu terasa semakin keras di telinga Aruna, seolah-olah volumenya meningkat seiring dengan detak jantungnya yang memburu. Ia mulai merasa sesak napas. Oksigen di dalam kabin mobil yang mewah itu seolah-olah menipis. Pandangannya ke jalanan mulai kabur oleh air mata yang mulai mengenang. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keterkejutan atas kemungkinan pengkhianatan yang begitu besar. "Kenapa, Mas? Apa salahku?" isaknya pelan. Aruna teringat 5 tahun pernikahan mereka. Mereka dikenal sebagai pasangan ideal.
Aruna yang sukses di dunia hukum dan Garda yang mapan di dunia otomotif. Mereka baru saja merencanakan liburan ke Swiss bulan depan. Semuanya nampak sempurna. Namun, di balik tirai kesempurnaan itu, Aruna baru menyadari bahwa ia mungkin tidak pernah benar-benar mengenal pria yang tidur di sebelahnya setiap malam. Ia teringat beberapa bulan terakhir, Garda sering menerima telepon rahasia di tengah malam. Garda juga sering terlihat melamun di depan laptopnya, menatap angka-angka saham yang memerah. Apakah Garda sedang terjerat masalah keuangan? Apakah asuransi jiwanya yang bernilai miliaran rupiah itu adalah motifnya? Pikiran itu membuat Aruna mual. Ia harus berhenti. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ini dengan bom waktu di dalam kepalanya. Atau mungkin benar-benar ada bom waktu di dalam mobilnya. Di depan, ia melihat papan petunjuk jalan. Bahu jalan darurat 500 meter. Aruna menyalakan lampu sen kiri. Tangannya gemetar saat memutar kemudi. Ia menginjak rem perlahan, sangat perlahan. Takut jika tekanan yang terlalu kuat akan memicu sesuatu yang mengerikan. Mobilnya melambat. Bannya mulai menggilas kerikil di pinggir jalan tol, menimbulkan suara kasar yang menutupi bunyi tik-tik itu untuk sejenak. Begitu mobil berhenti sempurna di bahu jalan, Aruna tidak langsung keluar. Ia menyandarkan kepalanya di setir, mencoba mengatur nafasnya yang pendek-pendek. Di luar, truk-truk besar melesat lewat dengan kecepatan tinggi, mengguncang mobilnya setiap kali mereka melintas. Namun, guncangan dari luar itu tidak sebanding dengan badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Setelah beberapa menit, Aruna mengangkat kepalanya. Matanya sembab, namun kini memancarkan ketegasan yang dingin. Ia mengambil ponselnya, menyalakan fitur senter, dan membuka pintu mobil. Angin tol yang panas menyambar wajahnya, menerbangkan ujung jilbabnya. Ia berjalan ke arah belakang mobil. Langkahnya berat, seolah setiap langkah membawa beban kebenaran yang mengerikan. Ia sampai di dekat ban belakang sebelah kiri, tempat yang tadi pagi menjadi fokus perhatian Garda. Aruna berlutut di aspal yang panas. Ia tidak peduli jika pakaian dinasnya yang mahal menjadi kotor. Ia mengarahkan cahaya senter ponselnya ke balik velg mobil, menyisir setiap inci kolong yang gelap dan berdebu. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya besi suspensi dan kabel-kabel rem yang nampak normal. Namun saat ia menggeser cahaya senter sedikit lebih ke arah tangki bensin, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, menempel dengan magnet yang kuat pada kerangka baja mobil, terdapat sebuah kotak plastik hitam seukuran telapak tangan. Dari kotak itu, sebuah kabel tipis menjuntai, terhubung ke sensor kecil yang terpasang di poros roda. Dan di sisi kotak itu, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip-kedip dengan interval 5 detik. Bip, bip, bip. Itu bukan baut. Itu bukan bagian dari mobil. Itu adalah alat elektronik yang sengaja diletakkan di sana untuk bekerja saat roda berputar. Dunia di sekitar Aruna seketika menjadi sunyi. Suara deru kendaraan di jalan tol seolah menghilang, digantikan oleh suara denging panjang di telinganya. Ia menatap benda itu dengan ngeri, menyadari bahwa ramalan mimpi buruk Garda bukan sekadar firasat, melainkan sebuah instruksi kerja yang sedang dijalankan. Tangan Aruna gemetar saat ia menyentuh permukaan dingin kotak itu. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah selamanya. Di bahu jalan tol yang sepi itu, Aruna menyadari bahwa pria yang ia sebut suami baru saja mengirimnya menuju kematian. Angin kencang yang dihasilkan oleh truk-truk kontainer yang melintas di tol Cipali menyambar tubuh Aruna, membuat jilbabnya berkibar liar dan debu jalanan masuk ke matanya. Namun Aruna tidak bergeming. Ia masih berlutut di aspal yang panas, terpaku pada kotak hitam kecil yang menempel di kolong mobilnya. Cahaya senter dari ponselnya memantul pada permukaan plastik kotak itu, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lampu indikator merah itu masih berkedip, seolah-olah sedang menertawakan ketidaktahuan Aruna selama 1 jam terakhir. Bip, bip,
Bip. Setiap kedipan itu terasa seperti hitungan mundur. Aruna merasakan mual yang hebat di perutnya. Sebagai istri seorang insinyur, ia sering mendengar Garda berbicara tentang sensor, aktuator, dan rangkaian sirkuit. Ia tahu bahwa benda ini tidak memiliki fungsi apapun dalam sistem pengereman atau suspensi mobil SUV-nya. Ini adalah benda asing, benda yang dipasang dengan niat jahat. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega?" bisiknya dengan suara yang pecah oleh tangis yang tertahan. Pikirannya melayang kembali ke 15 menit sebelum ia berangkat. Ia mengingat bagaimana Garda tampak begitu khawatir, bagaimana suaminya itu memaksa memeriksa bagian ini. Kini ia sadar, keringat dingin di wajah Garda tadi pagi bukanlah keringat kekhawatiran, melainkan keringat ketegangan seorang eksekutor yang sedang memasang jebakan untuk mangsanya. Aruna menatap kabel tipis yang terhubung dari kotak itu menuju area poros roda. Logikanya mulai menganalisis, mengapa di poros roda? Jawabannya muncul dengan mengerikan di kepalanya. Sensor kecepatan. Alat ini dirancang untuk membaca seberapa cepat roda berputar. Jika mobil ini melaju dengan kecepatan tertentu dalam waktu yang lama, sirkuit di dalam kotak ini kemungkinan besar akan mengirimkan sinyal untuk memicu sesuatu. Dan sesuatu itu berada tepat di samping tangki bahan bakar. Ketakutan yang luar biasa sempat melumpuhkan saraf-sarafnya. Ia ingin lari sejauh mungkin dari mobil itu, meninggalkan segalanya di bahu jalan ini dan meminta tolong pada kendaraan yang lewat. Namun, instingnya sebagai seorang pengacara yang terbiasa menghadapi tekanan besar perlahan bangkit. Jika ia lari sekarang, ia tidak akan punya bukti. Jika ia lari, Garda akan tahu bahwa rencananya gagal dan pria itu akan menghilangkan jejak sebelum keadilan bisa menyentuhnya. Aruna harus membawa benda ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aruna mendekatkan jemarinya ke kotak hitam itu. Ia bisa merasakan tarikan magnet yang sangat kuat menempel pada kerangka baja mobil. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, jatuh membasahi aspal. Pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apakah benda ini akan meledak jika aku mencabutnya? Ia teringat film-film aksi di mana kabel yang salah dipotong akan memicu ledakan. Namun, ia melihat kabel ini hanya terhubung ke sensor roda, bukan ke sistem kelistrikan utama mobil. Ini adalah unit mandiri. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Aruna memejamkan mata, merapalkan doa singkat dalam hati, lalu mencengkeram kotak itu dengan kedua tangannya. 1, 2, 3, klak! Aruna menariknya dengan sentakan kuat. Tubuhnya terjungkal ke belakang hingga tertuduk di aspal yang kasar. Namun kotak itu kini berada di tangannya. Ia terengah-engah, matanya membelalak menatap benda di genggamannya. Tidak ada ledakan, tidak ada api. Hanya bunyi putusnya kabel kecil yang tadi terhubung ke poros roda. Ia menatap benda itu dengan saksama. Di bagian belakang kotak, terdapat label kecil bertuliskan rangkaian kode teknis yang tidak ia pahami. Namun ada satu modul yang ia kenali. Sebuah slot kartu SIM kecil di bagian samping. Pelacak dan pemicu jarak jauh, gumamnya. Suaranya kini terdengar dingin dan tajam. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan kini bermutasi menjadi amarah yang murni. Aruna berdiri, membersihkan debu di rok blazernya dengan kasar. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya yang cantik kini mengeras, memancarkan aura seorang wanita yang siap berperang untuk nyawanya. Ia masuk kembali ke dalam mobil, meletakkan kotak maut itu di kursi penumpang sebelah tas kerjanya. Benda itu kini tampak seperti monster kecil yang sedang tertidur. Aruna menatapnya dengan benci. Ia meraih ponselnya, berniat menelepon Garda dan meneriakkan semua makian yang ada di kepalanya. Namun, jarinya berhenti tepat di atas nama, suamiku. Jangan, batinnya memperingatkan. Kalau kamu meneleponnya, dia akan tahu kamu selamat. Dia akan kabur. Dia akan menyiapkan kebohongan lain. Aruna harus cerdik. Ia melirik jam di dashboard. Masih ada waktu. Ia membatalkan niatnya untuk pergi ke Cirebon. Sidang sengketa lahan itu tidak lagi penting dibandingkan sengketa hidup dan mati yang sedang ia hadapi sekarang. Ia mengingat ada sebuah markas kepolisian resort, Polres, besar yang ia lewati sekitar 15 menit yang lalu sebelum masuk ke ruas tol ini. Ia harus memutar balik. Dengan gerakan yang tenang namun pasti, Aruna menyalakan mesin mobilnya. Suara mesin itu kini terdengar seperti tantangan baginya.
Ia memutar balik di U-turn darurat yang khusus digunakan oleh petugas tol, mengabaikan peraturan lalu lintas demi keselamatannya. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, pikiran Aruna bekerja seperti mesin siber. Ia mulai menyusun kronologi. Ia teringat asuransi jiwa yang mereka tanda tangani tahun lalu, sebuah polis bernilai 5 miliar rupiah yang akan cair jika salah satu dari mereka meninggal akibat kecelakaan. Ia juga teringat bagaimana Garda sering mengeluh tentang proyek pembangunannya yang macet dan utang material yang menumpuk. Jadi ini hargaku bagimu, Mas. 5 miliar rupiah. Aruna tertawa getir. Air mata kembali menetes namun segera ia usap dengan kasar. Saat ia memacu mobilnya keluar dari gerbang tol kembali ke arah kota, ponselnya yang diletakkan di dashboard tiba-tiba menyala. Sebuah panggilan masuk. Garda calling. Jantung Aruna hampir melompat keluar. Ia menatap layar itu dengan ngeri. Apakah Garda sedang memantau posisinya sekarang? Apakah pria itu curiga mengapa mobil istrinya berhenti lama di bahu jalan dan kini justru bergerak berlawanan arah? Aruna membiarkan ponsel itu berdering. 1 kali, 2 kali, hingga panggilan itu mati dan berubah menjadi pesan singkat. Sayang, kok GPS-mu tidak bergerak di tol tadi? Kamu baik-baik saja kan? Mas khawatir sekali. Balas ya. Aruna membaca pesan itu dan merasa mual. Dia memang memantauku. Kotak hitam di kursi penumpang itu bukan hanya bom, tapi juga mata Garda. Dengan tangan gemetar, Aruna mematikan fungsi GPS di ponselnya dan melempar ponsel itu ke kursi belakang. Ia tidak ingin Garda tahu kemana ia pergi. 15 menit kemudian, Aruna sampai di depan gerbang Polres. Ia tidak memarkir mobilnya di tempat parkir umum. Dengan nekat, ia menerobos masuk hingga ke depan lobi utama, menginjak rem dengan mendadak hingga bannya mencicit keras di atas aspal. 2 orang petugas jaga yang sedang memegang senapan laras panjang segera menghampiri dengan wajah waspada. "Ibu, ada apa? Tolong parkir kendaraannya dengan benar," teriak salah satu petugas. Aruna keluar dari mobil dengan langkah goyah. Wajahnya pucat, matanya merah, namun tangannya mencengkram erat kotak hitam itu. Ia mendekati petugas itu dan menyodorkan benda tersebut ke depan wajah mereka. "Panggil tim penjinak bom." Suara Aruna terdengar datar namun penuh penekanan. "Suami saya baru saja mencoba membunuh saya dengan benda ini." Petugas itu tertegun. Ia melihat kotak hitam dengan lampu merah yang berkedip, lalu melihat wajah Aruna yang hancur namun penuh tekad. Keheningan sesaat pecah ketika petugas itu berbalik dan berteriak ke arah rekannya di dalam lobi. "Sersan, tutup gerbang, panggil unit Gegana, sekarang!" Aruna berdiri mematung di tengah halaman kantor polisi. Ia melihat petugas mulai berlarian, mendengar suara sirene yang mulai meraung di kejauhan, dan merasakan dunia di sekelilingnya bergerak dalam gerak lambat. Ia telah sampai di tempat yang aman, namun ia tahu ini hanyalah awal dari perang panjang yang sesungguhnya. Mulai detik ini, Aruna bukan lagi seorang istri yang patuh. Ia adalah saksi, pelapor, dan penuntut atas nyawanya sendiri. Halaman depan markas Polres itu berubah seketika menjadi zona perang yang sunyi namun mencekam. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah Aruna berteriak, garis polisi berwarna kuning cerah sudah membentang luas, mengelilingi mobil SUV putihnya yang kini tampak seperti peti mati logam di tengah lapangan. Para petugas kepolisian berlarian dengan instruksi yang terukur, menevakuasi warga sipil dan staf administrasi ke bagian belakang gedung. Aruna sendiri dibawa ke sebuah bunker kecil di balik tembok beton tebal yang biasanya digunakan sebagai ruang tunggu keamanan. Dari sana, melalui jendela kecil dengan kaca anti peluru, ia bisa melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan dialaminya. Sebuah truk besar bertuliskan Gegana masuk ke halaman dengan sirine yang padam, namun lampu strobo biru yang menyala tajam. Seorang pria dengan seragam taktis lengkap dan rompi tebal mendekati Aruna. Di dadanya tertera nama AKBP Rusdan. Wajahnya tegas dengan guratan-guratan pengalaman yang mendalam di sekitar matanya. "Ibu Aruna, saya Rusdan. Saya ingin Anda tetap di sini dan jangan keluar sampai saya katakan aman." Suara pria itu berat dan menenangkan. "Anggota saya sedang memeriksa paket yang Anda bawa." Aruna hanya bisa mengangguk lemah. Ia melihat melalui jendela bagaimana 2 orang petugas dengan baju pelindung bom yang sangat tebal, terlihat seperti astronot dari film fiksi ilmiah, berjalan mendekati kursi penumpang mobilnya. Dengan alat penjepit panjang dan kamera robotik, mereka mengambil kotak hitam yang tadi diletakkan Aruna di sana. Hening yang menyiksa menyelimuti ruangan itu.
Aruna bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Di luar, para ahli itu membawa kotak tersebut ke dalam sebuah kontainer khusus berbentuk bola baja di belakang truk mereka. 1 jam berlalu. Aruna merasa setiap menitnya seperti 1 tahun. Ia terus menatap layar ponselnya yang kini mati, membayangkan Garda di rumah sedang menunggu berita kematiannya. Apakah Garda sedang tersenyum? Apakah pria itu sedang memesan tiket liburan dengan selingkuhannya? Ataukah ia sedang bersandiwara menangis di depan ibu mertuanya? Pintu bangkar terbuka. AKBP Usdan kembali masuk. Namun kali ini wajahnya nampak jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ia melepas topinya dan menyeka keringat di dahinya. Ibu Aruna, Rusdan memulai. Suaranya kini sedikit bergetar. Saya telah bertugas di unit penjinak bom selama 15 tahun. Saya sudah melihat banyak hal, dari bom ikan sampai peledak teroris. Tapi apa yang ditemukan anggota saya di dalam kotak itu adalah kekejaman yang murni. Aruna menelan ludah yang terasa seperti duri di tenggorokannya. Apa itu, Pak? Tolong katakan yang sejujurnya. Rusdan meletakkan sebuah tablet di atas meja, menampilkan foto sirkuit bagian dalam kotak hitam itu yang sudah dibongkar oleh robot. Benda ini adalah bom rakitan berbasis peledak high eksplosif jenis C4 dalam jumlah kecil namun sangat terkonsentrasi. Cukup untuk melubangi tangki bensin mobil Anda dan menciptakan ledakan berantai yang akan menghanguskan seluruh kabin dalam waktu kurang dari 3 detik. Tidak akan ada kesempatan untuk keluar. Rusdan menunjuk ke arah sensor yang tadi dicabut Aruna. Ini adalah bagian yang paling mengerikan. Suami Anda atau siapapun yang merakit ini adalah seorang jenius otomotif yang sakit. Ini bukan sekedar bom waktu. Ini adalah bom berbasis logic gate. Maksudnya, Pak? Tanya Aruna gemetar. Alat ini terhubung dengan sensor kecepatan putaran roda, RPM. Kami menemukan program di dalam mikrokontrolernya. Bom ini akan memasuki status armed atau siaga setelah mobil menempuh kecepatan di atas 80 km per jam selama 10 menit tanpa henti. Setelah status itu aktif, bom tidak akan langsung meledak. Ia akan menunggu satu pemicu lagi. Rusdan menatap mata Aruna dengan pandangan iba yang mendalam. Pemicunya adalah saat kecepatan mobil turun secara drastis di bawah 20 km per jam, atau saat mesin dimatikan. Artinya, ia ingin Anda merasa aman selama di jalan tol. Namun saat Anda sampai di tujuan, atau saat Anda menepi untuk beristirahat dan mematikan mesin, boom! Ledakan itu akan terjadi tepat saat Anda mengira perjalanan Anda sudah selesai. Dunia Aruna seakan runtuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan histeris yang ingin meledak dari dadanya. Jadi, itulah alasannya Garda tampak begitu cemas. Garda tahu bahwa begitu Aruna memacu mobilnya di jalan tol, mekanisme maut itu mulai menghitung. Dan saat Aruna berhenti di kantor polisi tadi, seharusnya ia sudah menjadi debu. "Kenapa saya masih hidup, Pak?" bisik Aruna. "Keajaiban yang tidak bisa saya jelaskan secara teknis. Anggota saya menemukan bahwa kabel yang Anda cabut secara paksa tadi pagi ternyata adalah kabel pemicu utama yang sedikit terkelupas. Saat Anda menarik kotak itu dengan kasar di bahu jalan, kabel itu mengalami short circuit atau korsleting sebelum sempat mengirimkan perintah ledakan ke detonator. Anda tidak hanya beruntung, Ibu Aruna. Anda baru saja melakukan tindakan paling berbahaya yang pernah saya dengar. Dan entah bagaimana, Tuhan sedang memegang tangan Anda saat itu." Aruna jatuh terduduk di kursi kayu yang keras. Air matanya kini mengalir deras tanpa suara. Ia membayangkan dirinya di bahu jalan tadi, menarik kotak kematian itu, sementara maut hanya berjarak 1 mm dari ujung jarinya. "Tapi ada satu hal lagi," lanjut Rusdan. Suaranya kembali mengeras. "Di dalam kotak itu juga ada modul GSM dengan kartu SIM aktif. Ini berfungsi sebagai pelacak GPS dan juga pemicu manual jarak jauh. Artinya, jika mekanisme otomatisnya gagal, si pelaku bisa meledakkan mobil Anda hanya dengan mengirimkan satu kode pesan singkat dari ponselnya." Aruna teringat pesan singkat Garda yang masuk tadi. "Sayang, kok GPS-mu tidak bergerak di tol tadi? Kamu baik-baik saja kan? Mas khawatir sekali." Ia menyadari sekarang, itu bukan pesan kekhawatiran. Itu adalah pesan pengecekan. Jika Garda melihat melalui aplikasinya bahwa Aruna berhenti terlalu lama, dan ia curiga Aruna sedang mencoba membongkar alat itu, Garda bisa saja menekan tombol di ponselnya dan mengakhiri hidup Aruna dalam sekejap.
Dia bisa membunuhku kapan saja. Isak Aruna. Dia melihatku berhenti di tol, dia melihatku memutar balik. Untungnya, Anda mematikan GPS ponsel Anda, kata Rusdan. Tapi modul di bom ini tetap aktif sampai anggota saya memasukkannya ke dalam jammer frekuensi 10 menit yang lalu. Jadi, sampai 10 menit yang lalu, suami Anda tahu persis bahwa Anda berada di kantor polisi ini. Aruna mendongak dengan wajah penuh kengerian. Dia tahu aku di sini. Kalau begitu, dia pasti sedang kabur sekarang. Tidak, ujar Rusdan dengan senyum tipis yang dingin. Justru itu yang kita inginkan. Dia tahu Anda di sini, tapi dia tidak tahu bahwa kita sudah membongkar alatnya. Dia mungkin berpikir Anda ke sini karena kecelakaan kecil atau urusan lain. Kami akan menggunakan ketidaktahuannya untuk menjebaknya. Rusdan memanggil Aldo, petugas muda yang tadi membantu Aruna. Siapkan unit penyamaran. Kita akan menjalankan protokol Lazarus. Kita akan membuat pria itu percaya bahwa istrinya sudah mati sesuai rencana, tapi di tempat yang berbeda. Aruna menatap Rusdan dengan bingung. Apa yang akan kalian lakukan? Ibu Aruna, selama ini Anda adalah seorang pengacara yang membela keadilan di pengadilan. Sekarang, saya minta Anda menjadi aktris terbaik untuk membela nyawa Anda sendiri. Rusdan mendekat, suaranya merendah. Kita akan merekayasa kecelakaan Anda. Kita akan meledakkan mobil Anda di tempat lain agar dia merasa menang. Dan saat dia merasa di atas angin, saat itulah kita akan menjemputnya langsung ke neraka. Aruna menghapus air matanya. Rasa sakit di hatinya kini telah mengkristal menjadi tekad yang tajam. Ia mengangguk pelan. Lakukan apa saja, Pak. Aku ingin dia membayar setiap detak jantungku yang ia coba hentikan. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang panjang dan tajam di atas aspal markas Polres. Di dalam ruang pemantauan siber yang remang-remang, Aruna duduk dikelilingi oleh layar-layar monitor yang menampilkan berbagai grafik digital dan peta real-time. Di hadapannya, AKBP Rusdan sedang memberikan instruksi terakhir kepada unit lapangan. Operasi Lazarus dimulai sekarang, ujar Rusdan tegas. Strategi yang disusun polisi sangat berisiko, namun brilian. Mereka tidak bisa membiarkan Garda curiga. Modul GSM di dalam bom yang tadi sempat dimasukkan ke dalam jammer, perangkat pengacak sinyal, kini dikeluarkan kembali oleh tim teknis. Namun kali ini, alat itu tidak lagi menempel di mobil Aruna. Alat itu telah dipindahkan ke dalam sebuah mobil rongsokan serupa, sebuah SUV putih hasil sitaan lama yang sudah dimodifikasi agar terlihat persis seperti mobil Aruna dari kejauhan. Ibu Aruna, perhatikan layar ini. Rusdan menunjuk ke titik merah yang mulai bergerak di peta digital. Itu adalah bom Anda. Saat ini, tim kami sedang membawanya menggunakan mobil penyamaran menuju rute awal Anda di Tol Cipali. Di mata suami Anda baru saja melanjutkan perjalanan setelah urusan singkat di kantor polisi. Aruna menatap titik merah itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah sedang menonton arwahnya sendiri yang sedang dipandu menuju liang lahat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Aruna, suaranya terdengar jauh lebih stabil meski ada getaran samar di jemarinya. Anda harus menjawab pesannya, jawab Rusdan sambil menyodorkan ponsel Aruna yang sudah berada dalam pengawasan tim siber. Garda mengirimkan pesan kedua 3 menit yang lalu. Baca dan balas sesuai instruksi kami. Aruna mengambil ponselnya. Layarnya menyala menampilkan pesan dari pria yang 10 jam lalu masih ia cium tangannya sebelum berangkat. Sayang, kok belum balas? Mas telepon juga tidak diangkat. Mas cemas sekali. Tolong beri kabar. Kamu masih di jalan kan? Dada Aruna sesak. Cemas? Pria itu tidak cemas akan keselamatannya. Pria itu cemas apakah investasinya untuk membunuh akan membuahkan hasil. Ketik ini, bisik Aldo, sang ahli siber, sambil menunjukkan draft pesan di secari kertas. Maaf mas, tadi di jalan ada razia besar dan aku sempat mampir ke kantor polisi sebentar karena surat tugas kantorku tertinggal di email. Ini sudah jalan lagi, sekarang sudah masuk tol lagi. Maaf ya mas buat cemas. Aruna mengetik kata demi kata dengan tangan gemetar. Setiap huruf terasa seperti duri. Begitu pesan terkirim, tak sampai 1 menit, statusnya berubah menjadi read. Dia sedang memantau ponselnya tanpa henti. Aldo berkomentar tanpa mengalihkan pandangan dari monitor frekuensi. Lihat lonjakan sinyal ini. Dia baru saja membuka aplikasi pelacak GPS miliknya.
Dia melihat titik merah itu bergerak di jalan tol. Dia percaya pada Anda, Ibu Aruna. Sementara itu, di sebuah area tambang batu kapur yang terbengkalai di daerah perbatasan, tim Gegana telah bersiap. Area itu sangat sunyi, dikelilingi tebing-tebing putih yang menjulang tinggi, jauh dari pemukiman penduduk, namun secara geografis searah dengan jalur lintasan yang seharusnya dilalui Aruna. Polisi telah memasang beberapa kamera tersembunyi di sekitar lokasi. Di ruang monitor Polres, layar besar kini menampilkan siaran langsung dari lokasi tambang. Aruna melihat mobil SUV putih penyamaran itu memasuki area tambang. Di dalamnya tidak ada manusia. Mobil itu dikendalikan dengan sistem remote jarak jauh. Kita akan melakukannya di KM50 versi kita sendiri, kata Rusdan. Aldo, kirimkan sinyal gangguan pada modul GPS-nya. Buat seolah-olah sinyalnya tersendat karena kecepatan tinggi. Lalu, putuskan. Aruna mematung. Matanya tidak berkedip menatap layar. Mobil SUV itu dipacu kencang di jalur tambang yang lurus. Di monitor sebelah, grafik sensor kecepatan menunjukkan angka 85 km per jam, 90 km per jam, 100 km per jam. Bip. Status pada layar berubah menjadi merah, armed. Bom sudah aktif sepenuhnya, lapor petugas teknis. Rusdan menatap Aruna sejenak, lalu memberi perintah terakhir, eksekusi. Di layar, mobil SUV itu tiba-tiba meledak. Ledakannya tidak besar secara visual, tidak seperti film laga Hollywood yang penuh bola api raksasa. Namun tekanannya sangat dahsyat. Bagian bawah mobil hancur seketika, menyebabkan tangki bensin pecah dan menyulut sisa bahan bakar. Mobil itu terpelanting, terguling 3 kali di atas tanah berdebu, dan akhirnya berhenti dalam posisi terbalik dengan api yang mulai melahap kerangka logamnya. Asap hitam membubung tinggi ke langit sore yang mulai gelap. Aruna menutup mulutnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Ia baru saja menyaksikan bagaimana seharusnya ia mati. Jika saja ia tidak berhenti di bahu jalan, jika saja ia tidak memiliki keberanian gila untuk merogoh kolong mobil, maka yang berada di dalam mobil yang membara itu adalah dirinya. Ia akan menjadi onggokan daging hangus yang tak dikenali. Sinyal GPS mati total, Aldo mengumumkan. Bagi siapapun yang memantau dari luar, mobil ini sudah musnah. Hening menyergap ruang monitor. Hanya suara dengung kipas komputer yang terdengar. Tiba-tiba, ponsel Aruna bergetar di atas meja. Getarannya terasa sangat keras di tengah kesunyian itu. Aruna melihat layarnya. Panggilan masuk dari suamiku. Angkat, perintah Rusdan. Ingat, ini bagian paling krusial. Jangan bicara, menangislah. Berteriaklah seolah Anda ketakutan atau sedang kesakitan, lalu matikan teleponnya. Kita harus membuatnya yakin kecelakaan itu baru saja terjadi dan Anda sedang meregang nyawa. Aruna menarik napas panjang, mencoba memanggil kembali rasa trauma dan ketakutan yang ia rasakan di bahu jalan tadi. Ia menggeser ikon hijau. Aruna? Sayang? Halo? Suara Garda terdengar di seberang sana. Suaranya terdengar sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang istrinya mungkin baru saja mengalami kecelakaan. Ada nada antisipasi yang jahat di balik pertanyaannya. Aruna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mulai terisak hebat. Suara tangisnya terdengar serak dan penuh penderitaan. Mas, tolong. Panas, Mas. Mobilnya, Mas. Aruna berteriak dengan nada melengking yang menyayat hati. Lalu dengan sengaja ia menjatuhkan ponselnya ke lantai, hingga menimbulkan suara benturan keras. Sebelum akhirnya Aldo memutus sambungan telepon secara paksa. Aruna jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya menggigil hebat. Sandiwara itu terasa terlalu nyata baginya. Bagus sekali, Ibu Aruna. Sangat meyakinkan. Puji Rusdan sambil membantu Aruna berdiri. Sekarang, kita tinggal menunggu reaksinya. Tak butuh waktu lama. Radio komunikasi polisi mulai berderit. Unit intelijen yang ditempatkan di dekat rumah Aruna memberikan laporan. Lapor. Target keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Dia tampak masuk ke dalam mobilnya sambil terus mencoba menelpon. Target bergerak menuju arah pintu tol. Rusdan tersenyum dingin. Dia ingin memastikan kemenangannya. Dia ingin menjadi orang pertama yang sampai di lokasi kejadian.
untuk menunjukkan akting suami yang berduka, atau mungkin untuk memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Aruna menghapus air matanya. Matanya kini berkilat penuh dendam. Dia akan datang ke sana, Pak. Ya, jawab Rusdan. Dia akan datang ke area tambang itu, mengira itu adalah KM50 yang sebenarnya. Dia akan datang untuk melihat mayat istrinya. Tapi yang akan ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian. Aruna menatap layar monitor yang menampilkan mobil yang masih terbakar itu. Ia merasa seolah-olah dirinya yang lama, istri yang naif dan penuh cinta, telah ikut terbakar di dalam sana. Yang tersisa sekarang hanyalah seorang wanita yang bangkit dari kematian palsunya untuk menyeret suaminya ke dalam penjara. "Mari kita jemput dia, Pak," kata Aruna dengan suara yang sangat dingin. "Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa hantu yang dia ciptakan sendiri sedang menunggunya di kegelapan." Langit di area tambang batu kapur itu kini telah berubah menjadi ungu gelap yang pekat. Asap hitam dari bangkai mobil SUV yang masih membara membubung tinggi, menciptakan siluet mengerikan di bawah cahaya bulan yang pucat. Bau karet terbakar dan bensin yang menyengat memenuhi udara. Di balik tebing-tebing putih yang menjulang, Aruna bersama tim AKBP Rusdan bersembunyi di dalam sebuah mobil komando yang gelap, memantau setiap pergerakan melalui kamera termal. Target terdeteksi, 500 meter dari titik nol, lapor petugas intelijen melalui earpiece. Sebuah mobil sedan mewah, mobil pribadi Garda, tampak melaju kencang memasuki kawasan tambang. Lampu depannya menyapu debu-debu yang berterbangan, menciptakan pilar cahaya yang gelisah. Mobil itu berhenti dengan sentakan kasar hanya beberapa meter dari bangkai mobil yang terbakar. Aruna menahan napas. Matanya terpaku pada monitor. Ia melihat pintu mobil terbuka dan sosok Garda keluar dengan tergesa-gesa. Pria itu tidak langsung berteriak histeris. Ia berdiri diam sejenak, menatap api yang melahap kerangka logam itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di bawah citra kamera termal, tubuh Garda nampak sangat tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang baru saja menemukan istrinya terpanggang hidup-hidup. Garda melangkah mendekat, menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Ia berjalan memutari bangkai mobil itu, matanya nampak mencari-cari sesuatu di antara puing-puing. Dia mencari sisa bomnya, bisik Rusdan di samping Arula. Dia ingin memastikan pemicunya ikut hancur dan tidak menyisakan bukti bagi tim forensik. Tiba-tiba, Garda jatuh berlutut di atas tanah berpasir. Ia mulai memukul-mukul tanah dan berteriak keras. "Aruna! Tidak! Aruna!" Suaranya menggema di antara dinding tebing, terdengar sangat pilu dan meyakinkan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang-guncang seolah sedang menangis hebat. "Akting yang luar biasa," desis Aruna. Rasa muak yang amat sangat mendidih di dadanya. Ia tidak bisa lagi hanya menonton dari balik layar. "Pak, izinkan saya keluar. Sekarang." Rusdan menatap Aruna, menimbang resiko, lalu mengangguk kecil. "Tim, posisi siaga. Jangan ada yang bergerak sampai saya beri perintah." Aruna keluar dari mobil komando yang tersembunyi. Langkah kakinya yang tenang namun mantap menggilas kerikil tambang, menciptakan bunyi gemerisik yang pelan di tengah suara ratakan api. Ia berjalan mendekati Garda yang masih bersimpuh menggelakanginya. "Pencarianmu sudah selesai, Mas?" Suara Aruna memecah keheningan malam, dingin dan setajam silet. Garda seketika mematung, teriakan histerisnya terhenti di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena sedih, melainkan karena kengerian yang murni. Ia menoleh perlahan, lehernya seolah kaku. Saat matanya bertemu dengan sosok Aruna yang berdiri segar bukar di kegelapan, wajah Garda berubah menjadi putih seperti mayat. "Ah, Aruna!" Suaranya hanya berupa bisikan yang tercekat. Ia merangkak mundur, matanya membelalak ketakutan seolah melihat hantu yang keluar dari kobaran api. "Tidak mungkin. Kamu sudah di dalam." Aruna melangkah maju. Cahaya dari api yang berkobar di belakangnya memberikan aura kemarahan yang agung. "Kamu kecewa melihatku masih bernapas, Garda? Kamu kecewa karena 5 miliar rupiah itu baru saja menguap bersama asap di sana." Garda mencoba berdiri, kakinya lemas. Ia melirik ke arah bangkai mobil, lalu kembali ke Aruna. "Sayang,
Aku tidak mengerti. Ini kecelakaan. Aku datang untuk menolongmu. Cukup, bentak Aruna. Ia melemparkan kotak hitam yang sudah dijinakkan ke arah kaki Garda. Kotak itu mendarat dengan bunyi klotak yang hampa. Baut rem yang longgar, Mas. Mimpi buruk yang jadi kenyataan. Kamu bahkan tidak punya cukup nyali untuk membunuhku dengan tanganmu sendiri. Kamu menggunakan sensor dan kabel karena kamu adalah pengecut yang bersembunyi di balik teknologi. Wajah Garda yang tadi penuh sandiwara kesedihan kini perlahan berubah. Ketakutannya berganti menjadi seringai pahit yang mengerikan saat ia sadar seluruh rencananya telah terbongkar. Topengnya telah lepas sepenuhnya. Seharusnya kamu mati di sana, Aruna, desis Garda. Suaranya kini berubah menjadi dingin dan penuh kebencian yang dalam. Kalau saja kamu tidak terlalu pintar, semuanya akan berakhir indah bagi kita berdua. Tepat saat itu, lampu-lampu sorot dari mobil polisi yang tersembunyi menyala serentak, mengepung Garda dengan cahaya yang menyilaukan. Sudut yang terdesak. Cahaya lampu sorot dari puluhan mobil polisi menyambar area tambang, membedah kegelapan malam hingga tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Garda menyipitkan mata, tangannya terangkat secara refleks untuk menghalau silam yang menusuk. Di depannya, Aruna berdiri seperti monumen keadilan, sementara di sekelilingnya puluhan moncong senjata laras panjang terkunci pada dadanya. Garda Pratama, Anda berada di bawah pengepungan. Letakkan tangan Anda di atas kepala dan berlutut. Suara AKBP Rusdan menggelegar melalui pengeras suara. Garda tertawa kecil, tawa yang terdengar gila dan hampa. Ia melirik kotak hitam di bawah kakinya, lalu menatap Aruna dengan mata yang kini merah penuh kebencian. Kamu pikir ini berakhir di sini, Aruna? Kamu pikir polisi-polisi ini bisa menyelamatkanmu selamanya? Secara mengejutkan, Garda tidak berlutut. Tangannya justru merogoh saku jaketnya dengan gerakan secepat kilat. Tembak, teriak salah satu petugas yang waspada. Dor, sebutir peluru karet menghantam bahu Garda, membuatnya terjerembab ke samping. Namun pria itu ternyata tidak memegang senjata api. Di tangannya terdapat sebuah remote modifikasi kecil dengan antena pendek. Dengan sisa tenaganya, ia menekan tombol merah pada alat itu. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang asuransi itu, maka tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari sini. Raung Garda. Detik berikutnya, sebuah ledakan kecil namun tajam terdengar dari arah mobil sedan milik Garda yang terparkir tak jauh dari sana. Rupanya, sebagai seorang insinyur yang paranoid, ia telah memasang bom cadangan di mobilnya sendiri sebagai langkah terakhir jika ia terkepung. Ledakan itu menciptakan tabir asap dan api yang cukup besar untuk membuat barisan polisi sedikit kocar-kacir. Memanfaatkan kekacauan singkat itu, Garda bangkit dan berlari menuju tepi tebing tambang yang curam. Ia tahu setiap inci area ini karena perusahaan lamanya pernah melakukan survei di sini. Jangan biarkan dia melompat, teriak Rusdan. Aruna tidak tinggal diam. Amarah yang membakar dadanya memberinya kekuatan fisik yang tak pernah ia duga. Ia berlari mengejar Garda melewati puing-puing yang panas. Ia tidak ingin Garda mati begitu saja dengan melompat ke jurang. Ia ingin pria itu membusuk di penjara. Garda sampai di tepi jurang. Di bawahnya terdapat danau bekas tambang yang dalam dan gelap. Ia menoleh ke belakang, melihat Aruna hanya berjarak beberapa meter darinya. Kenapa, Garda? Kenapa harus seperti ini? Teriak Aruna di tengah deru angin dan api. Karena aku muak menjadi bayang-bayangmu, balas Garda dengan suara melengking. Semua orang memujimu, pengacara hebat, wanita mandiri. Sementara aku hanya kontraktor gagal yang berhutang pada lintah darat. Kamu adalah satu-satunya jalan keluarku, Aruna. Dan sekarang kamu adalah kehancuranku. Garda bersiap melompat. Namun kakinya terpeleset pada tanah kapur yang gembur akibat ledakan tadi. Tubuhnya terhuyung ke belakang, diambang jatuh ke jurang batu yang tajam. Secara insting, Aruna menjulurkan tangannya, mencoba meraih jaket pria yang nyaris membunuhnya itu. Tangan mereka bertemu sesaat. Aruna bisa merasakan dinginnya kulit Garda dan getaran ketakutan yang nyata. Untuk satu detik, ia melihat pria yang ia cintai 5 tahun lalu di mata itu. Namun, Garda justru menyeringai. Ia mencoba menarik Aruna ikut jatuh bersamanya.
Kita mati bersama sayang, bisik Garda keji. Napas Aruna tercekat. Dinginnya telapak tangan Garda yang mencengkeram pergelangan tangannya terasa seperti lilitan ular yang siap menyeretnya ke kedalaman gelap danau tambang. Garda tidak lagi mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Pria itu telah kehilangan kewarasannya. Di matanya, yang tersisa hanyalah keinginan untuk memastikan bahwa jika dia hancur, Aruna harus menjadi debu bersamanya. "Lepaskan Garda!" jerit Aruna. Tubuhnya tertarik ke depan. Ujung sepatunya sudah berada di bibir jurang yang rapuh. Tanah kapur di bawah kakinya mulai retak dan luruh ke bawah, menciptakan suara gemuruh kecil yang mengerikan. "Tidak akan," Garda tertawa. Sebuah suara yang mengerikan di tengah deru angin malam. Tubuhnya sudah tergantung di udara, hanya tertahan oleh cengkraman tangannya pada Aruna dan satu tangan Aruna yang lain, yang mati-matian berpegangan pada bongkahan batu besar di tepi tebing. "Kita sudah berjanji kan? Sampai maut memisahkan? Inilah saatnya Aruna." Garda menarik dengan sentakan kuat, menggunakan berat tubuhnya sebagai pemberat untuk menyeret Aruna keluar dari keseimbangan. Aruna merasakan sendi bahunya seakan mau lepas. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Di bawah sana, air danau yang hitam nampak seperti mulut raksasa yang siap menelan mereka. "Ibu Aruna, bertahanlah!" teriak AKBP Rusdan dari kejauhan. Para petugas tidak berani menembak karena posisi mereka yang terlalu rapat. Satu peluru nyasar bisa membuat keduanya jatuh seketika. Aruna menatap wajah Garda yang berada tepat di bawahnya. Wajah yang dulu sering ia belai saat tidur, kini nampak seperti topeng iblis yang haus darah. Di saat kritis itu, amarah Aruna perlahan mendingin, berganti menjadi sebuah kejernihan yang tajam. Ia menyadari satu hal, ia tidak berhutang nyawa pada pria ini. Cinta yang ia miliki sudah mati bersama bom yang dipasang Garda di kolong mobilnya. "Kamu benar Garda." Suara Aruna tiba-tiba tenang, sangat dingin, hingga membuat Garda tertegun sejenak. "Maut memang memisahkan kita, tapi bukan malam ini, bukan untukku." Dengan gerakan yang terukur, Aruna menggunakan kaki kanannya untuk menjejak keras pada sebuah tonjolan batu, memberikan tumpuan bagi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ia tidak lagi mencoba menarik Garda ke atas. Sebaliknya, ia memutar pergelangan tangannya dengan teknik bela diri dasar yang pernah ia pelajari, menekan titik saraf di punggung tangan Garda yang sedang mencengkramnya. Garda memekik kesakitan saat cengkramannya mengendur. Di detik yang sangat singkat itu, Aruna melepaskan jaket blazernya yang masih ditarik oleh Garda. "Selamat tinggal, Mas," bisik Aruna. Tubuh Garda terjatuh ke belakang. Pria itu sempat menatap Aruna dengan mata membelalak penuh ketidakpercayaan saat ia meluncur ke bawah. Suara deburan air yang sangat keras terdengar dari dasar jurang, diikuti oleh keheningan yang menyesakkan. Aruna jatuh tersungkur di atas tanah kapur. Paru-parunya bekerja keras meraup oksigen. Ia merangkak menjauh dari tepian, menjauh dari maut yang baru saja menciumnya. Petugas polisi segera merubunginya, memberikan selimut dan bantuan medis. Namun Aruna hanya menatap kosong ke arah langit malam. Malam itu, di tepi jurang yang sunyi, Aruna baru saja melepaskan masa lalunya, dan pria yang mencoba menjadi algojo baginya. Keheningan yang mencekam menyelimuti dasar jurang tambang setelah deburan air itu mereda. Cahaya lampu sorot dari helikopter kepolisian yang baru tiba mulai menyisir permukaan air danau yang hitam pekat, mencari tanda-tanda kehidupan atau setidaknya bayangan tubuh yang mengapung. Aruna duduk di bagian belakang ambulans. Sebuah selimut darurat berwarna perak melingkari bahunya yang masih gemetar. Di tangannya, secangkir teh hangat yang diberikan petugas medis tak sedikit pun ia sentuh. Matanya terus menatap ke arah tepian tebing, tempat di mana ia baru saja melepaskan blazer dan pengkhianatannya sekaligus. "Ibu Aruna, tim SAR sudah diterjunkan," ujar AKBP Rusdan mendekat. Wajahnya nampak lelah, garis-garis di keningnya semakin dalam di bawah penerangan lampu darurat. Danau itu sangat dalam dan penuh dengan sisa-sisa alat berat yang tenggelam. Jika dia tidak selamat dari benturan dengan air, akan sulit menemukannya malam ini. Aruna hanya mengangguk pelan. "Dia sudah mati bagi saya sejak saya menemukan kotak itu di bawah mobil, Pak." Suaranya parau, nyaris habis akibat teriakan di tepi jurang tadi. Namun ketenangan sementara itu terusik ketika Aldo, petugas cyber kepolisian, berlari mendekat dengan membawa sebuah tablet dan sebuah ponsel yang terbungkus plastik barang bukti. Ponsel itu bukan milik Aruna, melainkan ponsel milik Garda yang terjatuh di tanah saat ia melompat tadi.
Komandan, Ibu Aruna, saya rasa ini belum berakhir, kata Aldo dengan nada mendesak. Kami berhasil membobol kunci enkripsi ponsel target sebelum air atau guncangan merusaknya. Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Aruna menoleh. Rasa mual kembali muncul di perutnya. Aldo menunjukkan serangkaian riwayat percakapan di aplikasi pesan terenkripsi. Pesan-pesan itu dikirimkan ke sebuah nomor tanpa nama, hanya ditandai dengan inisial L. L, bagaimana? Apakah burung itu sudah terbang ke arah timur? Garda, sudah. Semuanya sudah terpasang. Dia tidak akan sampai ke Cirebon. Bagus. Ingat, setelah dia hilang, segera hubungi pengacara asuransi kita. Polis itu harus cair dalam waktu 48 jam jika kita ingin melunasi sisa pembayaran ke bank. Garda, aku tahu. Pastikan saja berkas di kantormu sudah siap. Aku ingin ini berakhir cepat. Darah Aruna terasa membeku. Ia mengenali gaya bahasa itu. Bukan hanya Garda yang merancang pembunuhannya. Ada orang lain, seorang kolaborator yang memiliki akses ke informasi perbankan dan asuransi mereka. L, Laras, bisik Aruna. Jantungnya berdegup kencang. Laras adalah asisten pribadi Aruna di kantor hukumnya sendiri. Wanita yang sudah ia anggap seperti adik, yang sering ia percayakan untuk mengurus urusan administrasi pribadinya, termasuk polis asuransi dan jadwal keberangkatannya. Kami melacak koordinat nomor L ini. Aldo melanjutkan. Suaranya kini dingin. Sinyalnya aktif 2 jam yang lalu di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen yang, menurut catatan transaksi Garda, dibayar menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ibu Aruna. Aruna memejamkan mata, membiarkan air mata kepedihan terakhirnya jatuh. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya di dalam rumah, tetapi juga ditikam dari belakang oleh orang kepercayaan di kantornya. Mereka tidak hanya menginginkan kematiannya, mereka menginginkan hidupnya, karirnya, dan hartanya. Jadi, selama ini aku membiayai perselingkuhan dan rencana pembunuhanku sendiri. Aruna tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat terluka di tengah kesunyian malam. Unit kami sedang bergerak menuju lokasi Laras sekarang, kata Rusdan tegas. Kami tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Tapi, Ibu Aruna, ada satu hal lagi. Pesan terakhir dari L dikirim tepat 10 menit sebelum Garda sampai di sini. Aruna melihat layar tablet itu. L, Garda, sinyal GPS-nya mati di area tambang, bukan di tol. Ada yang salah. Jangan ke sana. Ini jebakan. Garda telah mengabaikan peringatan itu. Pria itu begitu dibutakan oleh keserakahan dan obsesinya untuk memastikan Aruna mati, hingga ia berjalan masuk ke dalam perangkap polisi meski sudah diperingatkan. Tiba-tiba, suara radio dari tim SAR memecah suasana. Lapor komandan, kami menemukan sesuatu di dasar tebing dekat tepian danau. Bukan jasad, tapi jaket dan sepatu target. Ada jejak seretan di lumpur menuju arah hutan di balik tambang. Target kemungkinan selamat dan mencoba melarikan diri. Aruna berdiri tegak, selimut peraknya terjatuh ke tanah. Rasa lemasnya seketika hilang, digantikan oleh adrenalin yang membara. Garda masih hidup. Iblis itu masih berkeliaran di kegelapan hutan di sekitar mereka. Mungkin sedang bergerak menuju jalan raya untuk mencari bantuan dari Laras. Dia tidak akan lari jauh dengan bahu yang cedera akibat peluru karet, ujar Rusdan sambil memberikan kode pada unit K9, anjing pelacak. Ibu Aruna, tetaplah di sini. Tidak, jawab Aruna dengan mata yang berkilat tajam. Saya ikut, saya yang paling tahu bagaimana dia berpikir. Dia tidak akan ke jalan raya, dia akan menuju gudang tua di sisi utara tambang ini. Itu tempat penyimpanan alat berat yang dulu pernah ia kerjakan. Aruna tahu, malam ini belum boleh berakhir sebelum ia sendiri yang melihat borgol itu mengunci pergelangan tangan pria yang mencoba menguburnya hidup-hidup. Angin malam di area utara tambang terasa jauh lebih menggigit. Aruna berjalan di samping AKBP Rusdan, mengikuti langkah 2 anjing pelacak K9 yang terus menyalak ke arah sebuah bangunan seng raksasa yang sudah berkarat. Gudang tua itu nampak seperti monster besi yang tertidur di tengah semak belukar. Di dalamnya, Aruna tahu terdapat sisa-sisa alat berat dan tangki bahan bakar cadangan. Tempat persembunyian yang sempurna, sekaligus jebakan jika Garda cukup gila untuk menyalakan api lagi. Siapkan unit pengepungan, matikan lampu senter, gunakan night vision, bisik Rusdan melalui radio.
Pintu gudang yang miring itu sedikit terbuka, menimbulkan suara gesekan logam yang memekakkan telinga saat tertiup angin. Aruna bisa merasakan keberadaan Garda di dalam sana. Bukan dengan indera keenam, melainkan dengan pemahaman mendalam tentang pria yang pernah hidup bersamanya selama 5 tahun. Garda selalu mencari tempat yang memiliki jalan keluar ganda. Saat polisi merangsek masuk ke dalam kegelapan gudang, sebuah pemandangan mengejutkan menyambut mereka di bawah keremangan lampu darurat yang dinyalakan Aldo. Garda tidak sendirian. Di pojok gudang, di samping sebuah mobil jeep tua, seorang wanita nampak sedang bersimpu sambil mencoba membalut bahu Garda yang bersimbah darah. Wanita itu adalah Laras. Ia nampak panik. Kunci mobil masih menggantung di jemarinya yang gemetar. "Jangan bergerak, angkat tangan," teriak Rusdan. Laras menjerit histeris, menjatuhkan kotak P3K yang ia pegang. Namun Garda, dengan wajah yang sudah hancur oleh rasa sakit dan kekalahan, justru tersenyum sinis. Ia bersandar pada ban besar traktor tua, menatap Aruna yang berdiri di baris depan pasukan polisi. "Kamu selalu tepat waktu, Aruna." Suara Garda terdengar parau, diselingi batuk darah. "Laras bilang ini jebakan, tapi aku ingin melihatnya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana wanita hebat sepertimu mengalahkan suaminya." Aruna menatap Laras, asisten yang selama ini ia anggap sebagai saudara. "Kenapa, Laras? Aku memberimu pekerjaan, kepercayaan, bahkan tempat tinggal saat kamu tidak punya apa-apa." Laras menangis terseduh-seduh, suaranya melengking penuh rasa iri. "Karena kamu punya segalanya, Aruna. Kamu punya karir, kamu punya rumah ini, dan kamu punya pria ini. Tapi kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, sampai tidak sadar bahwa suamimu merangkak kepadaku setiap malam karena dia merasa kerdil di sampingmu." "Aku tidak merasa kerdil," potong Garda dengan nada dingin. "Aku hanya merasa lapar akan kekuasaan yang tidak bisa kau berikan, Aruna. Laras menjanjikanku kebebasan dengan uang asuransimu. Kami sudah merancang ini berbulan-bulan." Aruna menarik napas panjang, menatap kedua orang di depannya dengan pandangan yang tidak lagi mengandung rasa benci, melainkan rasa kasihan yang mendalam. "Kalian merancang kematianku, tapi justru kalian sendiri yang membangun penjara untuk diri kalian sendiri. Uang asuransi itu tidak akan pernah cair, Garda. Dan Laras, Apartemen yang kamu tempati itu besok akan disita sebagai aset barang bukti kejahatan." Garda mencoba meraih sesuatu di balik bajunya, namun 3 titik laser merah dari senapan polisi langsung terkunci di dahinya. Ia pun menyerah. Tangannya terangkat perlahan, membiarkan petugas mendekat dan memasangkan borgol baja yang dingin di pergelangan tangannya. Laras pun diseret dengan kasar. Teriakan permohonan maafnya bergema di langit-langit gudang yang tinggi, namun tak lagi digubris oleh siapapun. Saat Garda melewati Aruna untuk dibawa ke mobil tahanan, ia sempat berhenti sejenak. "Setidaknya, malam ini aku tahu bahwa kamu memang wanita yang tidak bisa dibunuh," bisiknya sebelum polisi mendorongnya pergi. Penutup, kehidupan yang baru. 1 bulan kemudian, Aruna berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah laut. Ia tidak lagi tinggal di rumah minimalis yang penuh dengan kenangan berdarah itu. Bangunan itu kini sedang dalam proses penjualan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Garda telah ia pangkas habis dari hidupnya. Sidang kasus penyerangan dan percobaan pembunuhan terencana sedang berjalan. Garda dan Laras terancam hukuman penjara seumur hidup atau setidaknya 20 tahun tanpa remisi. Pengkhianatan mereka telah menjadi berita nasional, namun Aruna menolak untuk menjadi korban di mata media. Ia tetap menjadi pengacara, lebih tangguh dan lebih waspada dari sebelumnya. Di atas meja kecil di sampingnya terletak sebuah kotak perhiasan. Bukan berisi emas atau berlian, melainkan baut rem yang sudah dibersihkan. Dan sebuah foto kecil pernikahannya yang telah ia gunting bagian suaminya. Itu adalah pengingat baginya bahwa dalam hidup, orang yang paling kita percayai bisa menjadi badai yang paling menghancurkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari AKBP Rusdan masuk. "Ibu Aruna, berkas tambahan untuk saksi ahli sudah siap. Kita akan mengakhiri ini di pengadilan besok." Aruna tersenyum tipis. Ia mengambil ponselnya, menatap matahari yang terbenam di cakrawala. Ia teringat bunyi tik-tik di jalan tol itu. Bunyi yang seharusnya menjadi melodi kematiannya, kini ia anggap sebagai bunyi lonceng yang membangunkannya dari tidur panjang yang naif. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan,
menutup pintu balkon, dan menyalakan lampu. Cahaya terang memenuhi ruangan, mengusir setiap bayangan yang tersisa. Aruna siap menghadapi hari esok, bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang wanita yang telah menaklukkan kematiannya sendiri. Tamat. Saya harap narasi ini memberikan kepuasan cerita yang Anda cari. Apakah ada bagian lain yang ingin Anda ubah atau kembangkan lebih lanjut?